Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan serta saudara-saudari. Kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk berjumpa, untuk bersama berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membuka, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sehingga pada saat ini kami boleh bersama berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami dimanapun kami berada dan Engkau berkarya di dalam hati kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami ingin merendahkan diri kami, membuka hidup kami dan memohon Roh Kudus berkenan berkarya di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka surat Filemon pasal yang pertama. Surat Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ketiga. Sebagai pengantar bagi kita, surat Filemon adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara. Surat ini ditujukan kepada seorang tokoh bernama Filemon. Mari kita membaca Filemon 1 ayat 1 sampai 3, tertulis demikian. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sampai sekian jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ketika anak-anak kita datang ke sekolah, kita akan melihat mereka disambut oleh Bapak Ibu guru yang berdiri di gerbang sekolah atau di lobi sekolah. Ini mungkin ada perbedaan kebijakan antar sekolah, tetapi beberapa sekolah yang saya ketahui, biasanya Bapak Ibu guru ketika pagi hari para siswa tiba di sekolah, ada beberapa Bapak Ibu guru yang berdiri di lobi di gerbang sekolah, menyambut para siswa dan menyapa mereka. Dan di sisi lain, saya pun juga melihat para siswa menyapa Bapak Ibu gurunya ketika mereka tiba di sekolah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sebuah pemandangan yang menurut saya menarik. Karena sekolah seakan-akan menanamkan kebiasaan kepada para siswa untuk menyapa Bapak Ibu guru yang mereka temui. Dan tentunya kebijakan ini dibuat dengan mempertimbangkan manfaatnya. Bahwa yang pertama, ketika orang tua menghantar para siswa, anak-anak mereka, maka mereka tahu bahwa Bapak Ibu guru akan menjaga anak-anak dengan baik. Bapak Ibu guru yang menyambut akan memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih. Di sisi lain, menanamkan kebiasaan untuk menyapa pada diri anak tentunya akan membuat anak belajar untuk menghargai, menghormati orang lain, khususnya dalam hal ini Bapak Ibu guru mereka. Tidak heran kalau di beberapa sekolah kebiasaan menyapa dibangun. Dan bukan hanya menuntut para siswa untuk menyapa, tetapi dimulai dengan Bapak Ibu guru menyapa para siswa yang datang ke sekolah. Nah, Saudara, kalau kita merenungkan hal ini, kita akan menemukan bahwa ini memang sesuatu yang baik. Bahkan disadari itu tidak, sejak kita masih kecil, kita semua sudah dididik untuk mengucapkan selamat pagi atau bertanya apa kabar kepada orang-orang yang kita temui.
Dan pendidikan itu, nilai-nilai ini sudah ditanamkan dalam diri kita, baik oleh orang tua maupun juga bapak ibu guru. Nah, kenapa kita diajar untuk menyapa? Tentu ada banyak alasan, tetapi saya menemukan ada dua yang menarik. Yang pertama, sapaan merupakan perwujudan atau menunjukkan sebuah relasi yang hangat yang terjalin antara kita dengan seseorang. Baik itu orang tua kita, bapak ibu guru kita, sahabat kita, teman kita, rekan pelayanan kita, sapaan menunjukkan bahwa ada sebuah relasi yang hangat yang terjalin antara kita dengan mereka. Dan yang kedua, sapaan juga merupakan ekspresi dari rasa hormat kepada seseorang. Misalnya ketika para siswa menyapa bapak ibu guru, berarti mereka sedang menunjukkan rasa hormat kepada bapak ibu guru mereka. Nah, bapak ibu, kalau kita melihat hal ini, maka ketika tidak menyapa seringkali dikaitkan dengan tidak ada rasa hormat atau ada sebuah relasi yang tidak baik yang membuat kita enggan untuk menyapa seseorang. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, menarik bagaimana di dalam Alkitab kebiasaan menyapa ternyata sudah ada. Kalau kita lihat misalnya di dalam Filemon 1 ayat yang pertama sampai ketiga, ketika Paulus menulis surat kepada Filemon yang dikatakan sebagai teman sekerja seorang yang dia kasihi, Paulus mengawali suratnya dengan sebuah sapaan. Mungkin saudara kita merasa bahwa ini kan sesuatu yang biasa. Ketika kita menulis surat pun juga kita memulai dengan sebuah sapaan. Betul. Tetapi kalau kita lihat di dalam surat-surat Paulus yang lain, pola ini ada hampir di semua surat yang ditulis oleh Paulus. Dia menyapa, seakan-akan sapaan itu menjadi sebuah kebiasaan yang dia lakukan bukan sekedar sebagai sebuah formalitas di awal surat, tetapi kalau melihat kata-kata, melihat ekspresi yang di dalam sapaan itu jelas di sana bahwa Paulus peduli. Paulus menyapa dengan setulus hati sahabat-sahabat atau orang-orang yang dia kenal. Dan di dalam surat Filemon, sapaan itu ditujukan kepada Filemon, Apfia, dan Arkhipus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sapaan yang ditujukan kepada Filemon, Apfia, dan Arkhipus ini juga menunjukkan ada kehangatan yang terjalin, relasi yang terjalin antara Paulus dengan ketiga sahabatnya ini. Meski jarak antara Paulus dengan ketiga sahabatnya ini cukup jauh, beberapa teolog mensinyalir bahwa Filemon melayani di Kolose dan pada waktu itu Paulus kemungkinan sedang berada di penjara di kota Roma. Jarak antara Roma dengan Kolose itu kurang lebih 1851 km, atau kalau ditempuh itu membutuhkan jarak tempuh jalan kaki itu 262 hari. Maka sudah bisa dibayangkan bahwa jarak yang membentang antara Paulus dengan ketiga sahabatnya ini jarak yang sangat jauh. Tetapi meski mereka dipisahkan oleh lokasi yang berbeda, yang jaraknya sangat jauh, tetapi relasi yang terjalin senantiasa hangat. Tali silaturahmi tidak terputus oleh jarak yang membentang di antara mereka. Bahkan Paulus pun mendoakan ketiga sahabatnya itu yang berada jauh dari dirinya. Nah, saudara, seperti yang saya katakan tadi, pola seperti ini ada hampir di semua surat Paulus. Seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan yang Paulus memang tumbuhkan di dalam dirinya. Dan juga untuk memberikan teladan kepada jemaat pada waktu itu dan juga kepada kita, agar kita tetap menjaga tali silaturahmi, agar kita tetap membangun komunikasi, agar kita tetap menyapa sahabat-sahabat baik yang baru maupun yang lama. Nah, yang menarik adalah kalau kita bedah lebih jauh, surat Filemon ditulis ketika Paulus sedang berada dalam penjara. Ketika dia sedang berada dalam pergumulan.
Menarik, meski dia berada dalam pergumulan, tetapi dia tetap menyapa sahabat-sahabatnya. Meski dia berada dalam pergumulan, tetapi dia tetap mengingat dan mendoakan sahabat-sahabatnya. Hal ini bukan sekedar menunjukkan bahwa ketika berada dalam penjara dia masih mengingat sahabatnya, tetapi sapaan ini juga menunjukkan bahwa bagi Paulus yang sedang berada dalam penjara, sedang berada dalam pergumulan, keberadaan, dukungan, dan perhatian sahabat-sahabatnya memberi penghiburan dan kekuatan bagi dirinya. Tidak heran kalau Paulus meski berada dalam penjara, dia tetap menulis surat. Dia tetap peduli kepada sahabat-sahabat yang melayani, yang dia kenal, yang pernah berjalan bersama dengan dia. Nah, saudara, ketika saya merenungkan ini, saya kemudian bertanya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saudara? Seringkali kita memakai dua alasan untuk memutus tali silaturahmi. Yang pertama adalah pergumulan. Kita berkata, wah, saya sedang ada banyak masalah. Saya tidak punya waktu, tidak mampu untuk berkomunikasi dengan sahabat saya. Atau kita berkata, saya sedang sibuk, tidak punya waktu untuk menyapa, berkomunikasi dengan sahabat saya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita belajar dari Paulus bahwa di tengah pergumulan justru dia membutuhkan sahabat, sebetulnya ini mengajarkan kepada kita bahwa di tengah pergumulan kita juga membutuhkan sahabat kita. Kita membutuhkan dukungan mereka. Kita membutuhkan perhatian mereka. Kita membutuhkan doa-doa mereka. Sehingga kita boleh dikuatkan. Kita boleh dihiburkan. Kita boleh dimampukan untuk tetap bertahan di tengah segala pergumulan yang kita alami. Dan bukan tidak mungkin, justru Tuhan memberikan solusi, jalan keluar melalui sahabat-sahabat kita. Kita pun tidak boleh lupa bahwa Tuhan pun mau dan bisa memakai hidup kita untuk menolong sahabat kita. Artinya, ketika kita menyapa mereka, berkomunikasi, bukan tidak mungkin Allah sedang bekerja di dalam kehidupan sahabat kita melalui kita. Sehingga mereka pun dikuatkan, dihiburkan, dan mendapatkan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang mereka sedang hadapi. Jadi ketika kita menghadapi pergumulan, justru kita butuh sahabat. Ketika kita menghadapi masalah, justru tali silaturahmi menjadi penting bagi kita. Karena itu, kita harus tetap membangun tali silaturahmi, kita tetap harus menjaga interaksi dan komunikasi dengan sahabat-sahabat kita, seperti yang juga dilakukan, diteladankan oleh Rasul Paulus. Nah, kalau kita menyadari sahabat itu sebagai sesuatu yang berharga, maka sesibuk apapun kita tetap akan meluangkan waktu bersama dengan sahabat kita. Sesibuk apapun kita akan tetap membangun komunikasi, berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita. Dan kita melakukannya dengan hati yang tulus. Bukan karena kita menyimpan maksud-maksud tersembunyi demi keuntungan pribadi, tetapi setiap sapaan memang kita lakukan, kita berikan sebagai perwujudan kasih dan perhatian kita sebagai sahabat bagi mereka. Niscaya dengan demikian, mereka akan merasakan kasih yang terpancar di kehidupan mereka, mereka akan dikuatkan, mereka akan dihiburkan. Dan yang paling penting, mereka akan melihat Allah sebagai sahabat yang tetap ada dan peduli kepada mereka di tengah segala pergumulan yang mereka sedang alami. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam kegiatan 40 hari bersama Tuhan, dalam rangkaian masa Prapaskah kita diajak untuk menyapa sahabat kita, mari hari ini, dan tentu bukan hanya hari ini, tetapi juga hari-hari ke depan, mari kita meluangkan waktu untuk menyapa sahabat-sahabat kita. Mereka yang lama, mereka yang jauh, maupun mereka yang dekat dengan kita. Kiranya
kehadiran kita, sapaan kita, perhatian kita menjadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama, dan biar apa yang kami renungkan boleh kami juga terapkan dalam hidup kami. Pertama-tama membuat kami kembali mensyukuri dan menghargai keberadaan sahabat kami, dan membuat kami mau menyapa mereka, berkomunikasi, berinteraksi, bahkan mengulurkan tangan dan memberikan dukungan pertolongan bagi mereka yang berada dalam kesulitan. Sehingga dengan perhatian kami, maka mereka pun juga boleh merasakan kasih Tuhan yang senantiasa hadir sebagai seorang sahabat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Berkenan Tuhan memimpin dan menyertai kami. Berkenan Tuhan berjalan bersama dengan kami, dan jangan biarkan kami berjalan seorang diri. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati studi kami, berkati masa depan kami, berkati keluarga kami. Kami sungguh membutuhkan kasih, karunia, dan pertolongan-Mu, ya Bapa. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan yang menjamah memulihkan, bila dengan anugerah Tuhan mereka boleh kembali sehat. Beri sehat juga bagi kami semua, ya Bapa. Berkati juga untuk gereja Tuhan GKI Kutisari Indah. Kiranya Allah terus berkasih karunia menolong kami untuk semakin bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Dan berkati untuk ibadah yang akan kami ikuti besok. Biarlah kami boleh menyiapkan hati dan mengikuti ibadah dengan segenap hati, sehingga ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami. Berkenan Allah yang memimpin, menyertai, dan menolong bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, berkenan Tuhan yang menyertai, dan hamba-Mu memohon, berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Pemurah, yang senantiasa menjadi sahabat dalam hidupmu, Dia akan selalu memimpin, memberkati, menguatkan, menghibur, dan menolong engkau, memberikan sukacita dan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Kita percaya Tuhan akan memimpin dan menyertai kehidupan kita hari demi hari dalam berkat anugerah-Nya.